Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohan dengan NIM 151421 kelas 2 FPG SD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa model-model pembelajaran, antara lain simak video berikut ini. Yang pertama itu adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, dan memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta mendapatkan pengetahuan atau konsep-konsep penting, di mana tugas guru harus memfokuskan diri untuk membantu siswa mencapai keterampilan mengarahkan diri. Pembelajaran berbasis masalah penggunaannya di dalam tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam situasi berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. Yang kedua ada model pembelajaran konstektual atau contextual teaching. Model pembelajaran konstektual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru dalam proses pembelajaran dengan mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan motivasi siswa, yang membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Menurut Ellen B. Johnson, juga merupakan sebuah sistem yang merangsang otak untuk menyusun pola-pola, mewujudkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari siswa. Belajar dapat terjadi dengan proses mengalami. Siswa dapat belajar dengan baik jika dihadapkan dengan masalah yang aktual, sehingga dapat menemukan kebutuhan real dan minatnya. Didesain dengan melibatkan siswa mengalami dan menerapkan apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat, warga negara, dan tenaga kerja. Hal ini memungkinkan siswa mengaitkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka dalam memecahkan masalah-masalah dunia nyata atau masalah-masalah yang stimulalisasi. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran konstektual adalah pembelajaran yang memiliki hubungan yang erat dengan pengalaman sesungguhnya, dan ini merupakan suatu proses kompleks dan banyak fase yang berlangsung jauh melampaui drill oriented dan metodologi stimulasi respons. Yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain dalam pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif, yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Sedangkan menurut Sunal dan Hans dalam Isjoni mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu cara pendekatan atau serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada siswa agar bekerja sama selama proses pembelajaran. Selanjutnya, Stahl dalam Isjoni menyatakan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan belajar siswa lebih baik dan meningkatkan sikap saling tolong-menolong dalam perilaku sosial. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang keempat, ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa dalam mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau kegiatan investigasi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan dalam menghasilkan produk. Menurut Thomas Merglander dan Michelson, proyek terurai menjadi beberapa jenis, mengemukakan 3 jenis proyek berdasarkan sifat dan urutan kegiatannya, yaitu proyek instruktur, ditentukan dan diatur oleh guru dalam hal topik, bahan, metodologi, dan presentasi. Kemudian ada proyek tidak terstruktur, diidentifikasi terutama oleh siswa sendiri. Kemudian ada proyek semi terstruktur yang diidentifikasi dan diatur sebagian oleh guru dan sebagian oleh siswa.
Pembelajaran berbasis proyek sebagai pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran. Berdasarkan pengalaman nyata, produk yang dimaksud adalah hasil proyek berupa barang atau jasa dalam bentuk desain, skema, karya tertulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Yang kelima, ada model pembelajaran inquiry. Inquiry yang dalam bahasa Inggris inquiry berarti pertanyaan atau pemeriksaan, penyelidikan. Beberapa pendapat tentang model pembelajaran inquiry antara lain menurut Vivia, model pembelajaran inquiry adalah suatu model yang menekatkan ke pengalaman-pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip. Selanjutnya, menurut Sumantri menyatakan bahwa model pembelajaran inquiry adalah cara penyajian pelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi dengan atau tanpa bantuan guru. Kemudian yang keenam, ada model pembelajaran pencapaian konsep atau concept learning. Model pembelajaran pencapaian konsep ini berangkat dari studi mengenai proses berpikir yang dilakukan oleh Barner, Gattau, dan Austin dalam Suherman dan Manipatur, yang menyatakan bahwa model ini dirancang untuk membantu mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi sehingga dapat memberi kemudahan bagi mereka untuk mempelajari konsep itu dengan cara efektif. Menganalisis serta mengembangkan konsep. Pengertian model pencapaian konsep ini juga merupakan model yang efisien untuk menyajikan informasi yang terorganisasikan dalam berbagai bidang studi. Salah satu keunggulan dari model pencapaian konsep ini adalah meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan lebih efektif. Ada dua hal penting dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran pencapaian konsep ini, yaitu menentukan tingkat pencapaian konsep. Tingkat pencapaian konsep yang diharapkan dari siswa sangat tergantung pada kompleksitas dari konsep dan tingkat perkembangan kognitif siswa. Ada siswa yang belajar konsep pada tingkat konkret rendah atau tingkat tinggi. Ada pula siswa yang mampu mencapai konsep pada tingkat kelas Viottari atau tingkat formal. Kemudian ada analisis konsep. Analisis konsep merupakan suatu prosedur yang dikembangkan untuk membantu guru dalam merencanakan urutan-urutan pengajaran dalam konsep. Untuk melakukan analisis konsep, guru hendaknya memperhatikan beberapa hal antara lain nama konsep, atribut-atribut kriteria dan atribut-atribut variabel dari konsep, definisi konsep, contoh-contoh dan mencontoh dari konsep, dan hubungan konsep dengan konsep-konsep yang lainnya. Dan yang ketujuh, ada pembelajaran terpadu tipe integrate atau keterpaduan. Adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Baiklah, mungkin hanya itu pemaparan beberapa model-model pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.